Lanjutkan masuk ke bahasan keutamaan ilmu. Sebelum saya lanjutkan, dibacakan dulu. Bab keutamaan ilmu. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki binatang dengan ilmu pengetahuan. Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Allah Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu sangat penting karena itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya, belajarlah, sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Dia perlebihan dan pertanda segala pujian. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama, karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat waro lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 ahli ibadah Nabi Muhammad. Bab selanjutnya adalah belajar ilmu akhlak. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, pemberani, merendah diri, congkak, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil, terlalu hemat dengan dan sebagainya. Sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya haram, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, orang Islam wajib mengetahui. Asyahid Nashiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap orang wajib mempelajari akhlaknya, memelihara akhlaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sarful ilmi la yakhfa 'ala al-wahid. Ya, ahad. Tidak seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena yang namanya ilmu ini, semua yang namanya manusia itu butuh. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini tanpa ilmu. Betul nggak? Sampai masak sayur asam aja pakai apa? Pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, ya bener asam beneran. Karena takarannya dari hal yang kecil sampai yang besar itu pakai ilmu. Maka kita sebagai hamba Allah yang dikategorikan manusia wajib yang namanya menuntut ilmu atau mencari ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Adam di muka bumi ini,
dialog, kumpul bersama malaikat. Ini terkadang kalau kita berpikir seperti ini, nangis batin. Kenapa? Allah saja pencipta alam semesta yang memiliki kehendak yang luas itu masih mau musyawarah. Betul nggak? Mana kaidahnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ini maksudnya ngajak musyawarah, kumpul kepada malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku akan menciptakan seorang di muka bumi ini seorang khalifah. Coba itu. Ya. Allah pencipta alam semesta masih ngobrol seolah-olah kayak izin sama malaikat. Kayak izin. Walaupun gak pakai ngomong kepada malaikat aja jadi. Tapi Allah tetap menghargai makhluknya yang namanya malaikat. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh aku malaikat akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi dari jenis manusia. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat berkata, ya Rabb, ataj'alu fiha, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini kerusakan yang terjadinya pertumpahan darah? Jadi khawatir malaikat, kenyataan gak sekarang? Gara-gara uang terjadinya pembunuhan, perampokan, tumpahan darah di muka. Atau ja'alu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu. Sedangkan kami dari golongan malaikat udah ngebersihin dulu dihuni oleh Bani Jin. Jadi sebelum dihuni oleh Banu Adam, bumi ini dihuni oleh Banu Jin. Makanya kalau seumpama kita tinggal di rumah nggak salam-salam, yang penghuni asli awalnya ngamuk, kok nggak sopan. Jadi bumi ini dihuni oleh Banu Jin itu penuh kerusakan, pemerkosaan, saling berebut kekuasaan sampai akhirnya bumi rusak. Akhirnya Banu Jin oleh Allah disuruh pindah. Terus malaikat suruh bersihin bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Maksudnya malaikat kenapa enggak kalimat golongan malaikat aja yang jadi khalifah di muka bumi karena enggak punya nafsu. Apa jawab Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Kalau kita ini manusia kebanyakan sok tahu. Gitu? Sedangkan Allah ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kau tidak ketahui. Akhirnya apa? Dimuliakanlah, diciptakanlah Adam alaihissalam. Setelah itu Allah kasih ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Allah berikan ilmu pengetahuan kepada Adam. Intinya Allah muliakan Adam lebih melebihi mulianya para malaikat, melebihi penghuni langit mulianya Adam dikasih ilmu.
berarti dengan ilmu Adam jadi mulia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa biya azharallahu ta'ala fadlul adama alaihi salam alal malaikah. Nah ini. Wa bihi sebab ilmu Allah subhanahu wa ta'ala melebihi utama Adam dibanding para malaikat. Wa amarahum bil sujud wa amarah dan memerintah siapa Allahum kepada para malaikat bisujudi dengan patuh lahu kepada Adam. Kenapa? Karena Adam punya ilmu. Simpulnya, ketika kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, jangankan kalangan hewan, jangankan kalangan manusia, kalangan malaikat pun akan patuh akan perintah kita. Pengen gak perintah malaikat? Mau gak perintah malaikat? Mau punya teman malaikat? Mau. Bertemanlah sama malaikat mungkar nakir. Biar gak ditanyain, lu kan CS gua ngapain nanya gua gitu. Nah ini bisa. Kenapa? Karena ini udah perintah Allah. Kenapa Allah perintahkan kepada malaikat untuk patuh kepada Adam? Karena Adam punya ilmu. Berarti anak cucunya Adam pun akan dipatuhkan oleh malaikat kalau punya ilmu. Tapi kalau nggak punya ilmu, gimana malaikat mau patuh? Ya. Jadi ketika kita ingin senantiasa dekat kepada Allah, harus dengan ilmunya. Wa inna fasarruful adama yakunu wa yusallitu ila birri wa taqwa. Ya. Dan mulianya ilmu itu dengan keadaannya manusia itu menjadi baik dan takwa. Nah ini Syekh ya, memberikan gambaran kepada kita dalam syairnya. Ta'allam fa'inal ilma zinan li ahlihi wa fadlu wa adu li kulli ma'amini wa kun multafidin liyaumi ziyadatan minal ilmi wal asbabi biuril fawaid tafaqqah fa innal fika abdalul qaidin ilal birri wat taqwa wa antal fasidin. Ilmu itu sangatlah penting karena itu sebagian perantara sarana untuk menggapai sebuah kebaikan dan untuk menggapai ketakwaan. Orang selalu ibarat kata takwa itu digambarkan karena banyak ibadahnya, betul? Belum tentu. Kenapa? Bisa jadi ibadah dia gak pakai ilmu, taklid doang, ikut-ikutan. Sehingga banyak sekali kita nggak memahami mana rukun sholat, mana syarat sholat, mana yang batalin sholat, yang mana yang menyebabkan sholat kita sah. Nggak tahu, karena kita nggak belajar. Nah dengan kita belajar ilmu fikih, kita belajar ilmu agama, akhirnya sarana-sarana untuk mencapai nilai birri wa taqwa, disitulah kita bisa tempuhnya. Bagaimana manusia bisa memakai pakaian bagus kalau seumpama nggak punya ilmu membuat pakaian, betul? Ini kita nggak bisa pakai pakaian bagus tanpa ilmunya Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris bikin pakaian. Nah sekarang pakaian yang terbaik dari pakaian-pakaian yang lain adalah takwa. Bagaimana kita bisa memakai sandangan takwa kalau kita sendiri nggak tahu ilmunya untuk menggapai takwa itu sendiri.
Jadi bahasa takwa dari khair. Sebaik-baiknya pakaian adalah takwa. Mana mungkin kita bisa menyandang pakaian takwa itu? Sedang takwa itu begitu luar biasa. Mana bukti dan kaidahnya? Allah udah berjanji dalam Al-Quran, semuanya udah jelas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dimudahkan semua urusannya. Banyak urusan gak di dunia? Susah gak? Masalah banyak gak di dunia? Banyak. Hanya takwa yang bisa kita keluar dari sana. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang tidak dikira-kira. Mungkinkah kita bisa menyandang takwa kalau kita gak punya ilmu? Birri, kebaikan. Ini harus kita bisa bedakannya. Mana baik, mana buruk. Tapi ingat, di atas itu segalanya ada yang namanya benar. Benar udah pasti baik, baik belum tentu benar. Berarti yang kita cari adalah kebenaran, bukan kebaikan. Titik. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, menolonglah kita dalam kebaikan. Ta'awanu 'ala birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam birri wa taqwa. Kenapa? Karena yang namanya berbuat kebaikan itu banyak rintangannya. Betul. Rintangan gak akan kerasa kalau kita gotong royong. Maka kata Allah, tolong nolong, yuk gotong royong biar kita sama-sama berbuat baik. Wa taqwa, dan menuju ketakwaan. Dua hal ini berat, banyak banget rintangannya. Orang berbuat baik aja kadang-kadang disuhujonin kagak baik, betul kagak? Tapi kalau kita gak gotong royong ya berat itu. Maka kata Allah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam birri dan takwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Larangan Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan celah. Tapi kita kadang-kadang suka terbalik. Ya, yang jelek kita bantu, kita rame-ramein, coba. Ya, hal-hal yang menuju kepada dosa kita rame-ramein, tapi menuju kepada takwa enggak ada yang bisa meramaikannya. Subhanallah. Nih kawan, dengan ilmu. Sehingga ahli syair mengatakan ta'allam fa innal ilma zina li ahli. Belajarlah ilmu, sebab ilmu itu adalah perhiasan bagi pemiliknya. Kita ini nggak pakai perhiasan, kayaknya sih cukup, tapi lebih indah lagi kalau ada perhiasan. Betul nggak? Indah. Tangan kosong begini aja, gak ada perhiasan. Kasih satu aja dikit cincin, enak nggak melihatnya? Hiasan. Kita ini manusia sama semuanya, tapi bisa jadi indah karena adanya perhiasan. Perhiasan kita adalah apa? Ilmu. Maka ta'allam, belajarlah ilmu. Fa innal ilma zina li ahli. Ilmu itu menjadi perhiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Dia senantiasa lebih dan bertanda segala pujian. Kadang-kala kita yang ibarat kata kalau pintar dipuji kan, anak siapa sih itu pintar amat, kan gitu. Jadi kalau seumpama ibarat kata bodoh dipuji juga, anak siapa itu bodoh amat, kan gitu. Cuma beda penafsirannya saja, kan begitu. Dipertanyakan tetapi beda penafsirannya. Maka dengan kita punya ilmu, jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Maksudnya bagaimana? Ilmu itu kaji sedalamnya, jangan pernah putus. Jadikanlah diri kita ini ilmunya bagaikan lautan luas. Kenapa enak? Hati ini kalau sudah seperti laut itu sangatlah enak. Mohon maaf kalau di dalam fikih itu dibilang katanya ada namanya air.
Air itu ada air mutlak, ada air ghair mutlak. Air mutlak itu adalah air yang lebih dari 2 kula. Itu namanya air banyak. Kata ilmu fikih, air 2 kula apabila kejatuhan najis, apabila tidak berubah bau, warna dan rasanya, maka dia tetap suci. Betul. Tetapi apabila berubah bau, warna dan rasanya dari salah satu 3 tersebut, maka terjadilah dinamakan air muntah najis. Nah sekarang air laut itu lebih nggak dari 2 kula. Dan itu nyata pelajaran buat kita. Kalau air seumpama 1 teko, air 1 gelas kita tetesin tinta, berubah nggak? Berubahnya dengan warna apa? Tergantung tintanya yang masuk ke dalamnya. Maka wajar saja kalau kita nggak punya ilmu pengetahuan seluas langit dan bumi, seluas lautan, maka kita ini mencela-mencela. Tergantung siapa yang ngajak kita. Kita ikut golongan hitam jadi hitam, ikut golongan merah jadi merah, ikut golongan biru jadi biru. Betul. Kenapa? Karena kita ini masih cetek. Tapi kalau udah lautan kagak ngaruh. Mau ikut golongan merah tetap bening, ikut golongan hitam tetap bening, ikut golongan putih tetap bening. Air laut kejatuhan tinta 1 botol berubah nggak? Nggak berubah. Apapun warna tinta yang mengenai laut tersebut nggak ngaruh, nggak ngefek buat dirinya. Maksudnya apa? Mereka yang sudah jiwanya besar sebab ilmu, dipuji gak dipuji kagak ngefek. Santai. Difitnah kagak ngefek, dizolimin kagak ngefek, dipuji kagak ngefek, tetap menjadi lagi. Maka di sini diibaratkan bagaikan perhiasan lautan yang berguna. Kalau belajar ilmu agama tafaqquh, fa innal fiqha, sesungguhnya ilmu fikih itu ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbingmu menuju kebaikan dan ketakwaan. Ilmu agama itu bisa membawamu kepada kebaikan dan juga ketakwaan. Kalau kita belajar ilmu agama aja, mohon maaf, kadang-kadang kita suka heran ya. Emangnya waktu di pesantren kamu diajarin apa yang menjadi ini bohong. Di pesantren hanya diajarin ngaji dan ngaji, tapi banyak kalangan anak-anak dari pesantren bisa apa aja, betul? Ngikut ilmu dunianya. Kenapa? Karena itu ilmu unggulan. Kalau kita ngejar dunia, akhirat nggak ngikut. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunianya ngikut. Karena apa? Sama persis kayak kita nanam padi. Kalau nanam padi, rumput pasti tumbuh. Nanam rumput, padi nggak akan tumbuh. Bila kita mengkaji ilmu agama terus, dunianya ngikut. Dunianya ngikut ngaji. Tafaqquh, fa innal fiqha. Ya, sesungguhnya ilmu fikih itu ilmu yang paling unggul, yang dapat membimbing kita menuju birri wat taqwa, alal birri wat taqwa. Dan ilmu paling lurus untuk mempelajari ialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni ilmu agama. Tahu kalau ini salah, tahu kalau ini benar. Yakni jalan petunjuk Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan, resah, susah, gelisah. Kenapa? Pikirannya sempit. Kenapa sempit? Ada pakai ilmu. Oh, gampang dah. Simpel saja kita ambil. Kira-kira nikmat Allah sama musibah itu banyakan mana ya? Musibah sama nikmat banyakan mana? Benar. Kok dapat musibah satu aja ngeluhnya minta ampun? Kenapa? Karena cetek.
Ya itu tadi saya bilang, air kita masih air bening doang yang segelas. Ketika ketempelan tinta sedikit, memang itu yang warna hitam berubah semuanya sama kayak manusia. Padahal banyakkan beningnya, banyakkan nikmatnya. Tapi karena ketetesan tinta hitam berubah padahal sedikit. Maksudnya apa? Walaupun kenikmatan banyak pada diri kita akan berubah ketika musibah satu datang pada kita. Betul. Apa yang berubah? Sifat syukurnya. Karena kata Allah kalau ditanyakan langsung inta odo nikmatallahi la tursuha. Saking banyaknya itu nikmat dihitung kita gak akan nyambung. Betul nggak? Kalau lautan dijadikan tintanya, hutan-hutan dijadikan penanya, bumi ini sebagai hamparan untuk menulisnya, nggak cukup untuk menulis nikmat Allah. Berarti banyak apa dikit? Musibah Allah mengatur, itu bukan kesalahan kita. Gara-gara jalan kagak hati-hati kesandung. Iya toh? Ya, gara-gara makan kagak hati-hati akhirnya mulas perutnya. Allah uji manusia itu sedikit dibandingkan Allah berikan kenikmatan kepada kita. Tetapi kenapa? Ketika Allah uji kita kok kita keluh kesahnya lebih banyak. Kayak susah banget ini hidup. Betul kan? Kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Orang sampai ditantang ada Allah intamu dan nikmat Allah. Bahkan kata Allah diberikan pelajaran lagi pada kita. La in sakatum wala in kafartum. Satu ujian Allah kok kayaknya berat banget. Ada bila sakit. Kenapa? Berarti salah kita karena nggak mau bersyukur. Keluar lagu yang sangat enak. Apa? Syukuri apa? Hidup adalah. Nah, lagu siapa? Mas. Jangan menyerah. Bagaimana kita menyerah? Bagaimana kita nggak menyerah? Berat. Oh, berarti ilmu kita belum sampai. Maka cari ilmu yang lurus, yakni jalan petunjuk Tuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari resah. Nah, bingung? Enggak. Repot? Kagak. Kenapa? Karena sudah kembalikan ilmunya lagi kepada Allah. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan sifat waro lebih berat bagi setan memuji Allah dan Allah. Ini setan takut. Nah sekarang yang berarti manusia yang berilmu dan waro itu dijadikan keramat oleh setan. Dibilang angker. Wah itu orang angker banget kena setan. Betul kan? Jadi kalau seumpama udah punya ilmu terus waro, udah gak ada tempat angker. Kenapa? Terbalik, setan yang ngangkerin kita. Kalau kita kan masih ngangkerin tempat ya. Wah, pohon beringin sono angker banget. Berarti kan kalau kita angker berarti takutnya sama setan. Berarti ilmu kita belum nyampe. Tetapi kalau seumpama ilmu kita udah nyampe, setan yang bikin menganggap kita tuh angker. Siapa dia? Wah, enggak ada angker. Bakiyaknya aja bikin takut. Bisa. Syekh Qadir Jailani itu bakiyaknya aja setan kabur. Saya bukan siapa itu. Syekh Qadir Jailani enggak ada. Padahal bakiyak. Ya, kenapa? Punya ilmu lagi wah. Nah ini. Nah di samping itu kita juga harus mempelajari namanya ilmu akhlak. Nah ilmu akhlak ini adalah cara ilmu kita menjaga ilmu kita. Kita udah punya ilmu nih, kita amalkan, terus jaga. Karena yang paling berat itu adalah mencari ilmu. Lebih berat lagi adalah mengamalkan ilmu. Lebih berat lagi adalah menjaga amal. Menjaga amalnya, menjaga ilmunya. Maka untuk tidak terasa berat, pelajari juga ilmu akhlak. Ternyata ilmu akhlak itulah ilmu pengamalan dengan ilmu penjagaan. Dia mengamalkan ilmunya dan juga dia membentengi ilmunya biar kagak kecolongan, kagak kebocoran. Nih. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui dan mempelajari akhlak yang terpuji.
akhlak yang tercela, sifat murah hati. Ini tahu semua tuh. Kikir, ya, penakut, pemberani, rendah diri, congkak, sombong, takabur, penakut, semua itu harus kita pelajari. Nah, itu berada dalam ilmu akhlak. Punya ilmu jangan sombong, punya harta jangan kikir, ya kan? Jadi simpulnya gimana? Udah ngapain sih pusing-pusing, murah senyum. Orang kalau udah senyum itu udah berapa? Sedekah yang paling murah adalah apa? Senyum. Gampang nggak? Gampang. Kalau sama teman, gampang. Kalau mau pacar, gampang. Kalau mau kekasih, coba senyumlah sama musuh. Ada jadi masalah Rasulullah bersenyum pada musuh berat. Ya nggak berat. Kalau kagak punya musuh. Manusia itu tidak akan berat tersenyum kepada siapapun kalau kagak punya musuh. Karena yang paling berat tersenyum itu kepada musuh. Biar gak berat tersenyum dalam sedekah terkecil, jangan punya musuh. Biarkan orang lain memusuhi kita, yang penting kita gak punya. Oh, segitu aja, Pak. Ilmu akhlak. Dengan kita punya ilmu akhlak, akhirnya kita gak punya musuh sama siapa. Kenapa? Oh, gak pernah nyakitin orang. Gak pernah nyelatu, gak pernah memaki, gak pernah mencaci, kan gitu. Berarti gak punya musuh. Orang yang sakti adalah bukan orang yang kebal, tidak bisa dibacok. Tapi orang yang sakti adalah orang yang menjaga dirinya. Bagaimana caranya agar kagak kena bacok, betul kan? Dan kalau seumpama dia kebal gak kebacok mah, manusia itu ada kelebihan, ada kelemahan, betul. Ali bin Abi Thalib itu nggak pernah kena kebacok, kebal beliau. Tapi bagaimana akhir hayatnya? Kena penggal kepalanya ketika dia sedang ruku. Berarti ilmu sakti itu adalah ilmu akhlak. Kalau kita berakhlak sama siapapun, insya Allah bukan nggak berani tapi sungguh. Seorang pembunuh bayaran disuruh ngebunuh teman akrabnya, dia bukannya nggak berani, tapi sungkan. Betul kan? Kenapa? Karena baik. Ketika kita berakhlak baik kepada siapapun, walaupun kepada musuh sekalipun, musuh tidak akan berani menyerang kita, karena kita memiliki akhlak yang baik. Orang yang akhlak baik itu insya Allah temannya banyak. Betul? Ya, gampang kumpul kemana aja. Kalau temannya banyak, nggak punya rokok, bisa merokok nggak? Kalau temannya banyak, nggak punya ngopi, bisa ngopi nggak? Nah, kalau nggak punya teman, nggak punya rokok, nyong-nyong sendiri. Warkop. Betul nggak? Akhirnya jadi punya utang. Tapi kalau punya teman banyak, kagak punya rokok, bisa merokok bareng, kagak pakai utang. Apa? Nah, maka dengan kita mempelajari ilmu akhlak ini juga adalah suatu akhlak yang uji. Ya, Syekh Nursiddin juga telah menyusun dalam kitab akhlak. Nah, kitab akhlak yang sebenarnya itu adalah kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu adalah kitab akhlak. Jangan kelihatannya kayak nyeri amat. Wah, belajar tasawuf itu ngeri. Enggak. Itu adalah tata cara kita belajar bagaimana berperilaku kepada manusia, bagaimana berperilaku kita kepada Allah. Hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya dapat. Ilmunya di mana? Kitab tasawuf. Kitab tasawuf yang kecil apa? Mukhtasar tasawuf. Ya, ini adalah kitab yang kecil. Seperti kitab Silamut Tauhid. Dan kitab lagi daripada Kasih Patu saja, sarah daripada kitab Safinatun Najah. Nanti naik kepada yang gede, Ihya Ulumuddin. Nah, ini kitab-kitab akhlak, itu tata krama kita kepada Allah, tata krama kita kepada sesama. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, jelas bahwasanya ilmu sangat penting ya, penting. Jangan sampai kita ini mencari ilmu, tapi ilmu yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Ilmu yang membawa kepada kebahagiaan adalah ilmu fikih. Tafaqqa fa innal fiqha afdalul qawaidi.
Jadi ilmu fikih itu adalah puncaknya ilmu agama. Jangan dibilang ilmu fikih itu ya syariat. Justru kita berjalan karena ada sarana, betul kan? Kita bisa cepat di jalan karena sarananya enak, betul. Jalan kaki dari sini ke pasar minggu capek kan? Capek. Ada sarana sepeda, kita pakai sepeda. Kira-kira capek kan? Capek. Ada sarana motor, ada lagi sarana mobil, gak kehujanan, gak kepanasan. Ada lagi sarana apa? Ya, Grab, gak pakai mikir, tinggal mesen Grab, naik di Grab, tinggal tidur ngiler, nyampe ke tujuan. Yang mikir siapa? Yang mikir siapa? Supirnya, betul gak? Nah enak kita jadi penumpang daripada nyetir, betul? Coba, katanya enak punya mobil Avanza, Zero, enakan Kopaja. Diri di Kopaja bisa ngiler, kagak takut jatuh, betul? Coba kalau punya mobil sendiri, udah macet, kagak nyampe, kagak bisa tidur, tegang banget lihat di jalanan. Tapi kalau naik mobil Kopaja, mau macet mau kagak, bodo amat buat tidur di mobil, tau-tau nyampe. Betul? Betul? Yuk sama-sama kita berjalan di jalan Allah dengan adanya sebuah majlis inilah yang mikir biarin aja supirnya, biar supirnya yang pusing, jemaahnya tetap ikut sabina wa'atona. Baik, bila sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup ini. Ya, sudah cukup ya. Jam 21.44. Masih ada waktu 6 menit buat tanya, saya mau nanya, silakan. Bila tidak, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jangan lupa buat laki-laki yang tidak ada kesibukan, ya besok kerja bakti, ya besok kerja bakti. Kerja bakti apaan? Ya udah naik aja ke atas, juga ada kerjaan di atas mah. Ya kalau yang perempuan gak ada kesibukan, kerja bakti juga. Kerja baktinya apa? Bikin konsumsi buat laki-laki yang kerjaan begitu. Bikin kopi buat yang kerja laki-lakinya. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kemaslahatan pertemuan kita pada malam ini. Untuk pertemuan yang akan datang, malam minggu yang akan datang, pembacaan kitab munajat, kajiannya ilmu fikih Sabina kasifatu saja. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberkahi. Ya, mari, tolong menolong dalam kebaikan. Kenapa saling tolong menolong? Karena berbuat baik itu berat. Karena adat yang nolong jadi berat kagak berat. Ya, bertakwa itu berat. Tapi kalau saling tolong menolong untuk mengingat di ketakwaan, insya Allah jadi berat. Ana birri wa taqwa. Ini ada kabur. Wa ini coba kabur al-Fatihah. Iya kenal iya Lebih kurangnya mohon maaf, kita tutup dengan doa penutup majlis. Bismillahirrahmanirrahim.